Ternyata dia juga memiliki sisi itu. Bab 199. Dalam hati Jane kesenangan, tetapi ia berpura-pura berkata dengan tidak senang. Abang sepupu, kamu jangan asal bicara. Darlene bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Aku asal bicara. Aku ini wakil direktur perusahaan. Bagaimana mungkin menyukai wanita murahan seperti ini? Prawira memastikan bahwa Darlene yang duluan menggodanya. Lagi pula ini adalah daerah keluarga Jing. Orang-orang di sini setidaknya harus memberikan harga diri untuk keponakan mereka sendiri. Ternyata ada saja orang yang menambahnya. Iya, aku rasa yang dikatakan Prawira itu ada benarnya. Siapa Darlene itu? Siapa tahu dia hanyalah sebagai umpan dengan mengandalkan relasi dari Jane. Iya, Jane, kamu itu terlalu baik. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita bisa melakukan hal yang memalukan sekalipun untuk mendapatkan kejayaan? Mungkin saja dia menjadikanmu sebagai batu loncatan. Hendrik yang awalnya ingin membela dan menghentikan serangan pada Darlene pun mengeluarkan suara keras. Cukup, kalian semua diam. Jika bukan karena Darlene menarik baju Hendrik agar dia tidak berbicara, mungkin ia sudah berbicara. Tetapi siapa yang menyangka orang-orang ini tidak memiliki hati simpati sedikit pun. Semakin berbicara, semakin membuatnya terdorong ke jurang. Orang-orang yang hadir tahu bahwa Hendrik biasanya bersifat alim dan jarang marah. Kemarahannya kali ini membuat orang semuanya terdiam. Carmilla lebih emosi hingga hampir mematahkan kukunya. Bagaimanapun ia tidak bisa menahan kekesalan dalam hati. Hendrik, kamu jangan tertipu oleh wanita ini. Dia adalah wanita yang tidak benar. Kamu lihat saja pakaian mereka. Siapa tahu hal itu sudah terjadi. Carmilla, aku peringati kamu. Nasi boleh asal makan, tetapi perkataan tidak boleh asal berbicara. Hal ini belum selesai. Hendrik bukan pria yang lemah lembut lagi. Tatapan marahnya memindai seluruh orang. Sedikit terhenti di badan Jos, lalu segera bergeser. Dia pun berkata dengan tegas, jika hal ini tidak ada orang yang memberikan penyelesaian, jangan salahkan aku tidak memperdulikan kalian. Jane tidak menyangka respon dari Hendrik bisa sebesar itu. Beraninya dia mengancam dengan memberikan satu tatapan, seperti sedang berkata, jika keluarga Jing berani menutupi kesalahan Prawira, Hendrik bersumpah tidak akan berhenti mencari tahu. Kamu kira kamu siapa? Hendrik, aku bujuk kamu jangan peduli urusan orang lain. Jelas-jelas wanita murahan itu yang menggodaku duluan. Sekarang masih berpura-pura tidak bersalah. Baik, kamu tanya pada mereka siapa yang percaya dengan perkataanmu. Prawira pun menjawab tanpa rasa takut. Dia yakin keluarga Jing tidak akan hanya diam tidak peduli. Dia adalah bibit satu-satunya keluarga Zhang. Jika terjadi sesuatu di keluarga Jing, bukan hanya orang tuanya tidak akan menyetujuinya. Mungkin pihak kakek atau tante juga tidak bisa membantunya. Wajah Jane sedikit kaku. Dia melihat sekilas Darlene yang berada dalam pelukan Hendrik. Segera mendapatkan ide dan berkata dengan kasihan, Darlene, kamu katakan sesuatu. Jika memang abang sepupuku yang menindasmu, aku pasti akan meminta tante untuk menyelesaikan masalah ini. Darlene mendengar perkataan Jane, seluruh badannya secara spontan gemetar. Dia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin menghilang dari tempat ini dan tidak akan kembali. Dia tahu Jos datang.
Dia tahu pasti lokasinya meskipun berjarak cukup jauh. Hal ini karena aura tubuh Yos yang terlalu kuat. Tetapi dari awal hingga akhir dia tidak berbicara sama sekali. Dia membiarkan orang lain membuang air kotor ke badannya. Apakah dia juga mengakuinya bahwa hal yang mereka katakan menganggapnya sebagai wanita sembarang dan murahan? Sudahlah. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, tidak akan ada hubungan dengannya. Tetapi kenapa hati Darlin terasa nyeri sakit? Lebih sakit daripada luka di bagian tubuhnya, membuatnya tidak bisa bertahan. Mencintainya begitu dalam, diamnya merupakan hal yang kejam baginya. Seperti pisau dingin yang tajam langsung menusuk ke dadanya, membuat pembuluh darah di dalam tubuhnya ikut membeku. Ayo, pergi. Jika bukan Hendrik yang memeluk Darlin, dia hampir mendengar suara lemah Darlin yang tidak bisa terdengar. Dia melihat tatapan orang sekitar. Ia baru mengerti untuk bertahan di sini. Baginya, ini merupakan hal yang tragis. Jen, kamu tidak perlu tanya pada Darlin. Dia adalah pacarku. Bukankah kamu dan pengacara Yos paling jelas tahu bahwa Darlin bagaimana mungkin suka pada pria seperti Prawira ini? Hendrik, aku tidak mengatakan Darlin adalah orang seperti itu. Hanya saja peristiwa sudah terjadi. Bukankah seharusnya kita menyelesaikan masalahnya? Jen dengan tidak gampang menanti kesempatan seperti ini. Bagaimana mungkin membiarkan Hendrik membawa Darlin kabur? Jika kali ini tidak menarik Darlin jatuh, lain kali ia belum tentu bisa mendapatkan kesempatan lagi. Dalam tatapan Hendrik yang lembut terdapat kemarahan yang terlihat jelas. Perkataannya tidak sungkan. Baik, karena kamu telah mengatakannya, aku yakin di dalam taman ini ada banyak CCTV. Setelah itu, besok cari pengacaraku untuk lebih detail. Selesai bicara, ia melihat Yos yang tidak berbicara dari tadi, lalu mencibir. Tentu saja kamu boleh mengundang pengacara Yos untuk keluar menyelesaikan masalahmu. Tapi kamu jangan khawatir, kalian tidak akan menang. Jen tidak ingin mencampurkan diri ke dalam masalah ini. Di dalam hatinya masih terdapat harapan. Jika Yos berani menerima tantangan Hendrik, dia yakin Prawira tidak akan dalam masalah. Tetapi tidak peduli bagaimana ia mengamatinya, pria di sampingnya ini tidak melihatnya sedikit pun. Keningnya mengkerut menjadi segaris. Tatapan dinginnya bertemu dengan tatapan Hendrik di udara, lalu segera beralih. Tatapan itu seperti tidak sengaja bertemu. Tetapi hanya mereka berdua yang mengerti tatapan pihak lawan seperti dalam perang yang sengit. Hendrik sedang memberitahunya bahwa ia kali ini tidak akan takut. Bibir Yos yang tipis seperti menjadi segaris pisau. Tatapan dinginnya seperti sedang mencincang Hendrik menjadi serpihan. Hendrik memberikan tatapan kembali tanpa menunjukkan kelemahannya. Semua orang mengira ini adalah kesunyian sebelum badai hujan. Napas pun menjadi pelan karena takut mengganggu orang lain. Jen juga merasa suasana ini tidak benar. Dia pun menyelanya. Hendrik, kamu jangan emosi. Di dalam taman memang ada CCTV, tetapi pagi ini sudah rusak, belum sempat diperbaiki. Sudah rusak? Hah, alasan yang bagus. Jen terlihat tidak alami oleh Hendrik. Dia pun berpura-pura mengangguk kepala dengan tenang. Iya, aku tentu saja percaya Darlin tidak akan melakukannya. Tetapi sudah sampai tahap ini, kita semua tidak punya pilihan. Adik sepupu, kamu jangan adu mulut dengannya.
Semua orang tahu bahwa dia yang duluan menggodaku. Aku tidak percaya ia bisa mengapakanku, kata Prawira yang masih mengelus dadanya yang kesakitan. Hendrik terlihat sangat alim, tidak disangka dia begitu keras. Tidak lama dadanya terasa sedikit sakit. Abang sepupu, jangan bicara lagi. Cepat minta maaf dengan Darlin. Apakah kamu telah mabuk? Jane berjalan ke depan Prawira. Dia mengusir tatapan orang-orang terhadapnya, mengisyaratkannya agar jangan asal bicara. Sekarang semua orang melihat Darlin dan Prawira terjadi sesuatu yang tidak jelas. Asalkan Prawira meminta maaf dan ia mengatakan sesuatu, berdasarkan sifat Darlin, dia pasti tidak akan mempermasalahkannya. Dengan begitu, meskipun ia tidak mengatakannya, besok juga akan ada orang yang menyebarkannya dengan lantang.